Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Indonesia sedang berada dalam pusaran politik yang tidak stabil. Isu-isu penegakan hukum, korupsi, dan cawe-cawe politik di pilkada kian meruncing. Di tengah panasnya suasana politik menuju pilkada 2024, di mana putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution turut ambil bagian, muncul kontroversi yang semakin memperkeruh suasana. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi tokoh-tokoh politik yang berada di puncak kepemimpinan partai besar saat ini dan di ujung masa akhir jabatan Presiden Jokowi. Langkah Erlangga yang mundur sebagai ketua Partai Golkar mengejutkan banyak pihak. Apalagi keputusan itu diambil secara mendadak tanpa terdengar konflik signifikan di partai berlambang pohon beringin itu. Di sisi lain, Erlangga juga telah mendapat dukungan di internal untuk melanjutkan kepemimpinannya di Munas Partai Golkar yang rencananya digelar pada Desember 2024. Tapi setelah Airlangga secara terbuka mundur dan tentu saja membuat publik tanda tanya. Mundurnya Airlangga diduga adanya kekuatan besar dari luar, baik sebagai ketua umum Partai Golkar maupun menteri koordinator. Mengingat dua posisi yang diemban Airlangga sebenarnya sudah cukup kuat untuk mempertahankan posisinya. Benarkah kekuatan besar yang kemudian membuat Erlangga mundur secara tiba-tiba? Atau Erlangga tengah menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja? Saudara yang dirahmati Allah, pengunduran diri Erlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar menandai babak baru dalam situasi politik Indonesia yang terus bergejolak. Di tengah situasi politik yang syarat dengan kontroversi dan tantangan, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai dinamika politik nasional di masa depan. Dengan membandingkan situasi ini dengan kasus-kasus serupa di berbagai negara, kita bisa melihat bahwa keputusan Erlangga bukanlah hal yang unik, melainkan bagian dari pola global di mana pemimpin politik memilih mundur untuk menghindari krisis yang lebih besar atau membuka jalan bagi regenerasi kepemimpinan. Dalam konteks ini, umat berada di persimpangan jalan. Apakah akan mampu bangkit dengan konsep dan kepemimpinan baru yang lebih segar atau justru terjebak dalam krisis yang lebih dalam yang dihasilkan sistem demokrasi? Tinggalkan perspektif Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.